Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Wandi yang akan menjadi host kamu pada episode kali ini. Nah, kali ini dalam rangka memeriahkan Hari Anti Korupsi Sedunia, saya sudah hadir bersama saya Bapak Insinyur Hendro Gunawan MA selaku Inspektur Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Hendro, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, pagi-pagi ya Pak, ya pagi-pagi sekali kita sudah berada di ruangan ini karena kita akan mengulik sebenarnya itu apa sih inspektorat itu Pak dalam sebagai lembaga pemerintahan kayak gitu. Baik, Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Kominfo Jawa Timur, berisikan informasi tentang kebijakan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, hot issues yang sedang beredar di masyarakat, serta tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur. Seperti Pak Hendro di depan saya ini merupakan Inspektur Provinsi Jawa Timur. Baik, Pak, ngomong-ngomong soal inspektorat. Nah ini jadi Sobat Jatim, sebelumnya saya ini sekarang sedang berada di ruangan Pak Inspektur di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah Juanda ya Pak ya. Sebenarnya inspektorat itu tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan itu apa Pak Hendro? Oke, terima kasih Mas Wandi. Jadi tugas pokok dan fungsi inspektorat itu ada dua hal secara bergaris besar. Yang pertama terkait dengan pembinaan, yang kedua pengawasan, yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di kabupaten kota. Nah, apa saja yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok fungsi tadi? Beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan audit terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh baik itu pemerintah Provinsi Jawa Timur, terkait dengan review, terkait dengan audit, terkait dengan pelaksanaan audit tertentu atau atas permintaan Ibu Gubernur atau Bapak Gubernur. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan kegiatan berkaitan dengan reformasi birokrasi. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan koordinasi pencegahan korupsi. Secara garis besarnya begitu, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa inspektorat ini adalah aparat pemerintah internal di lingkungan provinsi yang titik beratnya adalah pada pembinaan. Jadi bukan pada penindakan dan sebagainya, tapi sebelum terjadi pelanggaran kita lakukan pembinaan secara rutin kepada seluruh UPD di seluruh Pemprov Jawa Timur maupun di kabupaten kota apabila dipandang perlu untuk dilakukan pembinaan. Supaya mencegah ya. Pembinaan untuk mencegah seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Pak tentang korupsi, ini saya sebagai Gen Z, maksudnya inspektorat aja saya baru tahu. Ini tadi Bapak jelaskan tentang inspektorat. Nah, korupsi sendiri itu apa Pak? Ya, korupsi ini sebetulnya adalah tindakan yang mengakibatkan kegiatan suatu tata kelola pemerintah ini menjadi tidak sesuai dengan kaidah ketentuan. Contoh gampangnya sebetulnya kalau ngomong korupsi itu tidak hanya di pemerintahan sebetulnya. Semua aspek bisa terjadi, baik di swasta maupun di lembaga pemerintahan. Kalau di situ ada satu celah terkait dengan peraturan atau ketentuan yang ada, kemudian mengambil satu fasilitas ataupun satu bagian tertentu dari satu kegiatan yang bukan merupakan haknya, itu sebetulnya definisi korupsi. Lah korupsi itu juga sebetulnya kalau kita melihat bukan harus duit, bukan harus dengan uang, tidak. Banyak hal, ada korupsi waktu, ada korupsi penggunaan fasilitas negara, di swasta pun juga terjadi, kemudian juga ada kaitan dengan fasilitasi oleh instansi tertentu dan sebagainya. Nah inilah yang sebetulnya menjadi perhatian inspektorat untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan meminimalkan kejadian terjadinya proses-proses korupsi. Oke Pak, untuk apa Pak? Akar, jadi gini, kenapa kita sampai melakukan korupsi itu, akar dari korupsi itu apa Pak? Sampai kita, aku udahlah korupsi aja, kayak gitu, akarnya itu? Ya sebetulnya korupsi itu bisa banyak hal ya. Kalau ditanya korupsi itu karena apa? Oh karena ada kesenjangan.
kesenjangan antara baik itu dari kesejahteraan, pendapatan dan sebagainya. Tetapi juga hal lain yang kedua adalah terkait dengan adanya celah-celah ketentuan yang dibuat. Biasanya kecenderungan orang ini adalah bukan menjadi patuh tetapi melakukan pelanggaran. Nah, ada banyak hal yang nanti akan disentuh di penjelasan berikutnya, apa saja yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi korupsi atau tindakan yang lain yang merugikan negara. Salah satunya tadi karena ada bagaimana kita meminimalkan gap kesejahteraan tadi. Yang kedua bagaimana kita membuat ketentuan atau satu tools yang membuat orang itu supaya taat kepada hukum sehingga kita tidak bisa berpikir bahwa celah ini bisa dilakukan, ada satu kesempatan, ada satu celah korupsi yang bisa digunakan. Itu sebetulnya bentuk-bentuk yang bisa dilakukan. Banyak juga contoh misalnya apakah gratifikasi itu masuk kepada segmen korupsi? Iya juga. Apa sih gratifikasi itu? Gratifikasi tentunya adalah pemberian sesuatu yang dikarenakan adanya satu kepentingan. Kepentingan apakah itu karena wewenang, jabatan dan sebagainya. Nah inilah yang harus kita antisipasi. Oke. Ngomongin tentang gratifikasi Pak. Nah, gratifikasi itu tadi memberi ya Pak ya? Memberi. Literatur yang pernah saya baca Pak, kita kan di dalam budaya timur, budaya kita itu adalah memberi, give, memberi misalnya kayak ada hajatan, kita sebagai misalnya panjenengan sebagai pimpinan itu memberikan sejumlah mungkin hadiah atau kado dan lain sebagainya. Nah, gratifikasi itu menurut Bapak apakah semuanya itu benar atau ada gratifikasi itu apakah semuanya itu benar atau salah Pak sebenarnya? Kan ada gratifikasi yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, itu saya minta tolong penjelasannya tentang gratifikasi itu sendiri karena saya sendiri juga bingung Pak. Gimana membedakan itu korupsi atau bukan kayak gitu. Seperti itu Pak. Saya sepakat dengan apakah itu masuk dalam kualifikasi gratifikasi atau tidak. Karena kalau kita memberikan sesuatu kemudian mengajak ke sesuatu, sebetulnya boleh-boleh saja. Memberikan apapun itu boleh saja senyampang kita memang sahabat, teman dan sebagainya. Permasalahannya adalah kita harus bisa membedakan apakah itu berkaitan dengan wewenang atau jabatan seseorang. Tentunya akibat dari pemberian ini pasti akan ada sesuatu yang memberikan satu privilege misalnya. Wah, aku karena kenal, karena saya berikan berarti saya sungkan kepada Mas Wandi. Lah itulah yang harusnya tidak dilakukan. Tetapi pintu-pintu itu juga sebetulnya sudah diminimalisir. Dengan cara apa? Dengan cara kita sudah menyediakan unit layanan untuk penanganan gratifikasi. Di semua OPD juga sudah ada. Tugasnya adalah apabila dicurigai adanya gratifikasi, berarti kita wajib untuk melakukan pencatatan. Kita wajib melakukan pemeriksaan, kemudian itu akan dilaporkan ke KPK. KPK akan memberikan review apakah itu masuk kategori gratifikasi atau tidak. Apabila tidak, berarti semua hal yang diberikan tadi bisa dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memilah apakah ini termasuk gratifikasi tidak. Gampang saja kok. Mas Wandi ngekek aku selaku apa gitu kan ya. Kalau saya selaku kepala inspektor karena penjaringan mau saya periksa, ya itulah gratifikasi itu. Nyogok, ya, tapi kalau di luar itu tidak ada ya silahkan, tidak ada masalah gitu kan. Itu kira-kira barang gratifikasi itu ya seperti itu. Jadi penerimaan gratifikasi itu seperti itu ya Pak ya. Tadi juga dijelaskan juga oleh Pak Inspektur bahwa bentuk-bentuk korupsi itu tidak hanya ngomongin soal uang ya Pak ya, tapi soal hal-hal kecil yang ada di sekitar kita seperti waktu, seperti penggunaan barang-barang kantor, kayak gitu merupakan bentuk korupsi seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Pak jika Inspektorat menemukan tindak pidana korupsi mungkin di OPD atau di lembaga pemerintahan yang lainnya, apa yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menangani hal tersebut? Oke. Yang pertama terkait dengan penanganan itu tentunya ada banyak hal ya. Yang pertama adanya laporan. Laporan ini tentunya kita akan coba
perluas dulu, laporan ini kita juga sudah wadahi terkait dengan unit yang menangani whistleblower system. Apa itu? Ya, artinya ada unit yang menangani apabila ada pengaduan, baik itu dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah di dalam, itu kita jamin kerahasiaan dari si pelapor. Sehingga kita bisa melakukan tindak lanjut terkait dengan penanganan yang dicurigai ada proses terjadinya korupsi. Potensi terjadinya korupsi. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa itu kemungkinan yang terjadinya korupsi tadi, kita juga bekerja sama dengan APH. APH ini adalah kita membuat nota kesepahaman antara APIP dengan APH. APIP itu apa? APIP adalah unsur pemerintah yang berfungsi untuk pengawasan internal. Sedangkan APH adalah aparat penegak hukum. Siapa saja penegak hukum itu polisi dan kejaksaan. Kalau yang internal tadi berarti siapa aja Pak contohnya? Inspektur. Inspektur. Ya, inspektorat ya. Inspektorat. Nah, itu itulah yang di luar itu adalah penegakan hukum yang jadi polisi Polri gitu ya Pak. Selain itu ada lagi unsur APIP namanya, itu berasal dari BPKP. BPKP nanti kita kerjasama dengan ketiga ini, kita lakukan penyelidikan. Apabila nanti di proses-proses itu ternyata tindakannya bukan mengarah kepada tindakan pidana administrasi misalnya, berarti itu cukup ditangani APIP saja. Tetapi kalau memang itu hasil pemeriksaan memang tidak terbukti ada tindak pidana, berarti kita akan limpahkan kepada APH, baik itu kejaksaan maupun kepolisian. Nah, tindakan-tindakan apa saja yang bisa diberikan? Kalau di APIP tentunya adalah tindakan terkait dengan disiplin pegawai. Pelanggarannya apa? Ringan, sedang, berat, sampai kepada pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau gampang ini harus dipecat lah gitu ya. Nah, itulah yang nanti kita lakukan. Tugasnya, tentunya goalsnya apa, dengan nota kesepakatan itu kita bisa bersinergi, kita bisa melakukan tindakan baik itu pembinaan maupun pengawasan. Bukan hanya penindakan, buktinya apa, kita melakukan pembinaan, kita juga punya unit yang namanya Saber Pungli. Saber Pungli ini adalah kerjasama dengan Polda Jawa Timur, kemudian unsur lainnya bersama dengan Inspektorat. Kalau ada laporan dan sebagainya, kita bisa tindak lanjuti bersama dengan dua institusi ini. Secara ketentuan kita akan lakukan penindakan, tetapi kalau memang tidak, berarti kita juga akan lakukan pencegahan-pencegahan apabila diperlukan. Oh iya Pak, berarti kembali lagi Pak ke inspektorat tadi. Jadi di inspektorat itu memang ada bidang-bidang yang menangani nggak cuman korupsi aja ya Pak ya. Tadi ada reformasi birokrasi dan sebagainya. Ada berapa bidang Pak di inspektorat ini Pak? Sebetulnya kita tidak bicara bidang, tetapi kita inspektur pembantu. Inspektur. Di sini ada inspektur pembantu, ada 4 inspektur pembantu dan inspektur pembantu untuk khusus penanganan khusus. Jadi wilayah yang dijalankan ada beberapa Irban 1, OPD A, B, C, D bersama dengan Pak Korwil. Irban 2, OPD. Kalau dinas kan mungkin ada bidang-bidang. Ya, ini berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah. Termasuk untuk yang peran khusus. Peran khusus ini adalah apa? Untuk menangani pengaduan-pengaduan baik dari luar maupun dari intern pemerintah. Termasuk komunikasi dengan jajaran samping atau APH. Baik. Ya, saya jadi sedikit tahu tentang inspektorat karena memang saya sebelumnya nggak paham inspektorat itu sebenarnya tugasnya apa kayak gitu. Oh ternyata untuk mengawasi jalannya pemerintahan gitu ya Pak ya. Baik. Tadi ngomongin soal whistleblowing system. Itu jaminan inspektorat itu tadi apa Pak? Tidak memberikan itu ya? Kita pasti akan melindungi pelapor. Satu. Itu lewat mana Pak kita mau melaporkan itu Pak? Ada beberapa pintu, bisa direct langsung ke inspektorat, tetapi juga ada unit pelayanan di inspektorat. Itu pun di pembicaraan awal bisa kita lewat melalui medsos juga bisa, atau kalau tertutup ya sudah WA saja pun bisa. Kita akan tangani, kemudian kita akan cek verifikasi data.
Kalau memang itu benar dan ini kita akan segera lakukan penindakan dan pelapor kita jamin tidak akan ada tindakan apapun. Karena apapun namanya itu adalah kontribusi positif terkait dengan tindakan antisipasi terjadinya kemungkinan tindak pidana korupsi. Dan itu boleh siapa saja, Pak? Boleh siapa saja. Walaupun ASN juga yang misalnya ada di... Boleh. Oh, jadi ini sebuah informasi ya, Pak. Berarti kalau teman-teman di sana mengetahui kayak mengendus ini, wah ini kayaknya ada terjadi korupsi, langsung aja saya lapor ke inspektorat dan dijamin kerahasiaannya berarti ya, Pak. Itu berarti sebuah apa ya, Pak? Transparansi, keterbukaan yang baik. Kuncinya siapapun boleh. Inspekturnya boleh nggak lapor sendiri? Boleh kok gitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Sebenarnya transparan banget ya, Pak ya. Iya. Oh, ini yang mungkin masyarakat banyak tidak tahu. Ya. Sebenarnya kalau terjadi tidak korupsi apa, laporkan saja ke inspektorat. Karena kerahasiaan Anda itu pasti terjamin pemirsa. Gitu ya, Pak ya. Baik, sepertinya kita akan break sejenak, Pak, karena kita akan melihat video inspektorat ada yang sudah disiapkan oleh tim kami. Dan teman-teman jangan kemana-mana karena sesaat lagi podcast Ruang Informasi bersama Pak Inspektur akan berlanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Ruang Informasi. Langsung bergerak menuju titik aman lewat lantai darurat belakang. Selain ini, biasanya gempa yang berdampak itu kalau PMI-nya 5 ke atas. Lantai 3 bergerak ASN supaya menyelamatkan diri lewat lantai darurat depan. Monitor. Tiga langsung bergerak menuju titik aman lewat lantai darurat belakang. Lantai 2 seluruh personil sudah bergerak ke tangga darurat. Lantai 3 menuju L2. Ini sudah mulai turun satu persatu, kondisi aman. Irfan 1 aman, sudah turun. Ini lantai 2 sudah berada di luar gedung, mau tunggu selanjutnya. Sudah, keuangan
Subak keuangan total 40 sudah di lapangan. Subak yang roll up itu 42. Subak Nego itu 36. Oke. Lengkap semua. Laporan dulu. Tiga, 41, 42, 30, lengkap. Sekretariat jumlah 64, lengkap. Laporan sudah terima, kembali ke tempat. Bagaimana cara penanganan dari kebakaran yang mungkin ada terjadi yang masih terjadi? Tapi juga jangan lupa untuk menyampaikan ke pihak pemadam, tetap harus kita hubungi. Jangan sampai kita lupa, kita hanya mengetahui bahwa ada apar di lantai kita, tapi kita nggak pernah mengetahui posisi apar itu bisa apa enggak. Sudah, balik sananya lagi. Nah, sambil mengintip sambilan wajah Anda, taruh aja. Ya, taruh, ya. Iya, satu lagi. Pastikan nutup. Kalau nggak cukup 2 kita bisa ambil 3. Iya, bawa satu lagi. Karena prinsipnya dia selama tidak ada O2 masuk kita perangkap, maka pasti akan nggak ada dari api. Kita pastikan dulu jangan salah megang. Ya. Bibirnya, jangan tengahnya, bibirnya aja. Iya, oke. Sip. Baik, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Masih bersama saya Fandi dan juga Pak Hendro selaku Inspektur Provinsi Jawa Timur. Nah Bapak, saya tertarik dengan pembahasan whistle blowing system yang tadi di segmen pertama. Mungkin kalau teman-teman baru masuk di segmen kedua ini bisa dimundurin, karena kami tadi membahas tentang whistle blowing system di mana kalian semua dapat melaporkan segala jenis tindak korupsi ke inspektorat. Nah, bagian Bapak, selama ini apakah sudah ada yang melapor ke inspektorat dan apa tindakannya dari inspektorat? Misalnya nih Pak, saya dari suatu instansi, Pak ini saya mengendus-ngendus ini adanya terjadi proses tindak pidana korupsi ini Pak. Nah, saya sudah lapor nih ke inspektorat. Nah, dari inspektor itu tindakannya apa Pak setelah mendapatkan laporan dari saya? Baik. Yang pertama terkait dengan frekuensi laporan ya untuk whistleblowing system kita. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapat laporan. Laporannya ya macam-macam gitu ya. Mulai dari proses tindakan korupsi sampai dengan proses perselingkuhan itu ya ada semua gitu ya. Ada yang lewat surat, ada yang lewat email, ada. Lah tentunya tugas kita ini apa? Setelah dilakukan itu, yang pertama tentunya kita telah dulu. Apa sih yang harus kita telah terkait dengan kebenaran informasi. Tapi sebelumnya tentunya kita akan komunikasi dengan si pelapor. Siapa sih yang bersangkutan, apa saja yang dilaporkan, kenapa dilaporkan. Setelah itu kita lakukan telahan dan memang terduga ada tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, kita dari tim untuk penanganan whistleblowing ini akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya bisa tertutup, bisa terbuka. Contoh gampangnya begini, untuk mencegah korupsi ini kan ada, misalnya kita melihat untuk upaya pencegahan pungli. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara tertutup. Datang ke sana, berbicara dengan mereka, tapi cukup dengan masyarakat misalnya, cukup dengan yang bersangkutan misalnya, kemudian dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengamatan. Apabila itu terbukti, baru kemudian dilakukan tindakan selanjutnya sampai pada proses PAP, proses pemeriksaan untuk kasus-kasus terjadinya pidana korupsi. Nah, kalau ini nanti unsur pembinaannya bagus, pertanyaannya, apakah ke depan nanti akan ada banyak yang melapor?
Kalau penekanan pembinaannya ini benar, efisien, efektif, insya Allah laporan itu akan semakin turun. Kenapa? Karena kinerja pemerintahan kita akan semakin bagus. Lah sebetulnya goalsnya inspektorat itu bukan mencari jumlah temuan yang banyak, tetapi bagaimana meminimalisir sejak awal terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, apakah itu yang dilakukan? Ya tadi ada yang tertutup, termasuk pembinaan. Pembinaannya apa? Pembinaan di luar itu adalah melakukan misalnya bimbingan teknis, cara membuat administrasi pelaporan keuangan yang benar seperti apa, cara pembangunan fisik yang benar, dan pelaporan progres fisik dan keuangan seperti apa. Itulah yang nanti akan dilakukan. Terkait dengan whistleblower tadi juga masalahnya kan banyak. Berarti salah satu goalsnya adalah bagaimana kita membuat SOP, bagaimana membuat ketentuan yang memungkinkan memperkecil upaya tindakan pidana korupsi. Itu sebetulnya yang jadi goalsnya inspektorat. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa tugas inspektorat ini ngedeni meriksa itu dan sebagainya. Tidak. Justru fungsi kita adalah titik beratnya ada pada pembinaan. Makanya di dalam pembinaan itu kita selalu mencoba untuk berkomunikasi dengan OPD, berkomunikasi dengan di bawahnya misalnya sampai kepada tingkat rayon. Apabila diperlukan ada dua, nanti mereka bisa berkunjung ke inspektorat untuk diskusi, atau secara reguler kita akan melakukan audit operasional termasuk bimbingan teknis. Bimbingan teknisnya kita lakukan secara cermat, kemudian kita lakukan proses-proses itu dengan baik. Insya Allah kalau persepsinya sama, pengetahuannya sama, berarti penyimpangan itu bisa semakin menurun. Berarti sejak kapan Pak sebenarnya inspektorat itu melakukan pengawasan? Kalau kan seperti itu tadi kan kan laporan kan Pak. Sebenarnya sejak kapan Pak inspektorat melakukan pengawasan? Ya, sebetulnya tanpa adanya pelaporan, kita sudah melakukan audit secara reguler ke seluruh UPD. Makanya tadi saya matur ke penjenengan, di Irban itu ada ruang lingkup berdasarkan UPD. Dinas PU Irban Biro, Dinas Perdagangan Irban Biro, itu semua sudah diatur di situ, dan mereka bertugas untuk melakukan baik itu pembinaan maupun terhadap proses-proses audit reguler. Audit reguler ini tujuannya apa? Kita sudah mulai bisa memeriksa, kita juga sudah mulai bisa melihat kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Ternyata ada penyimpangan ini, berarti kita harus segera lakukan koreksi sebelum pasca selesainya kegiatan, baik itu program kegiatan sampai dengan proyek yang dilakukan, itu sudah bisa berjalan sesuai dengan track yang diinginkan. Ini semua pasti akan dilakukan pemeriksaan, hanya image-nya sajalah yang kita rubah. Kayak misalnya nanti Mas Wandi di Diskominfo, wah ketemu stafnya Pak Hendro ini inspektorat, aku tak melayu ae ndelik nang ngene ngisore lemari. Itu yang kita harus rubah sebetulnya. Justru dengan kedatangan inspektorat ini mereka akan semakin senang. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa mendapatkan bimbingan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu berapa kali Pak? Maksudnya ada pengumuman sebelumnya untuk inspektorat datang ke instansi? Pasti kita akan melakukan pemberitahuan. Kemudian yang kedua juga ada pemeriksaan tujuan tertentu. Lah itu nanti ada hal-hal yang memang akan kita lakukan, dan kita akan lakukan pemberitahuan dulu. Nih, saya akan adakan audit, tolong siapno A, B, C, D, E dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih cepat, lebih baik, sehingga kita bisa lakukan antisipasi terkait dengan pembenahan administrasi keuangan yang ada. Sangat menarik sekali ya Pak ya, tentang pelaporan dan juga bagaimana proses pengawasan inspektorat terhadap OPD supaya menekan tindak pidana korupsi gitu ya Pak ya. Baik, sekarang saya mau beralih Pak ini ke tentang dana desa. Oke, dana desa yang diberikan ke desa saat ini mungkin cukup tinggi ya Pak ya, karena juga
banyak sekali pemberitaan tentang dana desa. Nah, potensi permasalahan korupsi itu pasti juga cukup besar di desa. Bagaimana cara inspektorat yang mungkin memang tempatnya di pusat, tapi kan dengan keterbatasan orang, bagaimana cara mungkin melakukan pengawasan di sub yang paling kecil seperti di desa? Karena setahu saya memang dana desa itu banyak, Pak. Nah, bagaimana cara pengawasan di desa tersebut? Ya, sebetulnya tujuan utama dana desa ini sebenarnya positif. Bagaimana mempertemukan antara kebutuhan desa dengan alokasi penganggaran. Tetapi karena jumlah desanya banyak, berarti penjelasan bisa bayangkan itu nilainya bukan dalam beberapa tahun bukan puluhan triliun, tapi ratusan triliun. Dan kasus-kasus yang terjadi sebetulnya bukan total seluruh kesalahan itu terjadi akibat dari kecenderungan untuk melakukan korupsi, tetapi terjadi karena kekurangtahuan atau kurangnya persepsi mengenai cara-cara pengelolaan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik. Nah, karena itu kita juga menyediakan satu fasilitasi untuk konsultasi ke masyarakat desa di masing kota, nanti akan dibuka, mereka konsultasi dan sebagainya dengan melalui program-program bimbingan teknis kepada mereka. Harapannya seluruh masyarakat atau seluruh aparat desa, khususnya kepala desa, sekretaris dan bendahara ini memiliki pengetahuan yang sama terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Nah, kalau itu kita lakukan terus secara simultan, insya Allah karena ini mereka sudah mulai sudah banyak yang sudah tahu terkait dengan tata cara pengelolaan keuangan yang baik, insya Allah penyimpangan ini bisa diminimalisir. Nah, salah satu inovasi yang dilakukan adalah Kades Lawas namanya. Kades Lawas itu nanti. Nanti. Iya, Oke, itu baik. rahasia Mas, rahasia. Oh iya, masih nanti ya. Iya. Belum di-spill karena sekarang. inovasinya kan ada lebih Banyak. dari satu. Iya, baik. Salah satunya itu. Salah untuk satunya. bisa, Nah, selain di desa, tadi sudah kami sampaikan bahwa konsultasi itu juga disediakan untuk OPD maupun unit yang ada di bawahnya. Hingga kalau misalnya di contoh gampang, misalnya dinas pendidikan kan ada banyak rayon tuh. Iya. Di seluruh Jawa Timur ada seluruh rayon, berarti kita lihat kan jalan koperasi terjadinya korupsi itu di mana? Oh, kita harus penekanannya ada di masing-masing UPT atau di rayon atau di apapun namanya. Itulah berarti nanti kita akan lakukan pendekatan ke sana bersama dengan tim secara reguler untuk melakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi dari tingkat desa banyak sekali ini ya Pak ya, udah istilahnya runtutan-runtutan supaya mencegah pencegahan, meminimalisir terjadinya tindak korupsi di desa seperti tadi ya Pak yang panjenengan jelaskan. Dan saya mungkin tertarik dari yang tadi, inovasi yang tadi ya Pak ya. Sebenarnya Pak, di inspektorat sendiri itu ada berapa orang? Sebentar, kan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Ya. Ada berapa pegawai Pak? Karena menurut saya yang di lingkup ruang kerja inspektorat itu kayak banyak sekali, kayak 38 kabupaten kota, itu masih ada sub-subnya lagi, dinas-dinasnya masih ada UPT dan lain sebagainya. Bagaimana Pak cara Bapak sebagai inspektur membagi pekerjaan tersebut? Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa lingkup Jawa Timur ini selain OPD itu ada entitas yang lain. Jadi kalau kita lihat ada 340 entitas di seluruh Jawa Timur yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan kalau kita melihat ke jumlah pegawai kita yang ada kurang lebih 160 pegawai, di mana jabatan fungsional itu jumlahnya kurang lebih 50 orang. Penjenengan bisa bayangkan dari 340 entitas itu kita hanya dilakukan penanganan terhadap 50 ASN jabatan fungsional. Ini juga masalah besar bagi kami karena di dalam 1 tahun anggaran kita tidak akan bisa mencapai seluruh. Tidak mungkin setiap hari lungo ya pasti tidak akan bisa tercapai. Tetapi sementara yang kita tunjukkan adalah bagaimana kita lakukan prioritas penanganan. Mana sih yang sebetulnya paling rawan sampai sedang sampai ringan dan sebagainya. Disitulah kita mulai
berjalan melakukan pembinaan dan pengawasan. Tetapi ke depan kita sudah mulai untuk melakukan pengawasan dengan melalui konsultasi online. Apa sih konsultasi online itu? Dengan konsultasi online itu, kita sekarang sudah tidak dibatasi waktu dan tempat. Contoh gampang, si A sekarang pergi ke Lumajang misalnya. Dia melakukan pengawasan reguler dan sebagainya. Tetapi di satu titik karena keterbatasan SDM, ada yang ingin berkonsultasi. Nah kan nggak mungkin sekarang Lumajang pergi lagi ke Surabaya baru. Inilah yang kita lakukan layanan konsultasi online itu. Jadi bisa dengan Zoom, bisa juga dengan WA, bisa juga dengan fasilitas yang lain yang nanti kita sediakan terkait dengan layanan konsultasi online itu. Nah, konsultasi online inilah yang nanti kita beri tugas seluruh irban beserta staf di bawah yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit, termasuk melakukan bimbingan ini, disediakan waktu, termasuk ruang di sini nanti khusus untuk konsultasi online. Salah satu yang diandalkan di sini adalah terkait dengan kecepatan layanan. Jadi misalnya saya hari ini pengen tanya ke Mas Wandi, aku pengen masalah ini apa sih caranya? Ya sudah, nggak perlu nunggu waktu, nanti saja minggu depan karena ini sibuk dan enggak. Jadi cukup nanti kita daftar, kita fasilitasi dengan layanan aplikasi, nanti kita akan sediakan waktu, tempat, dan operator yang akan menangani. Disitulah yang nanti akan melakukan konsultasi, dan pasca konsultasi itu akan dibuat berita acara hasil konsultasi. Tujuannya apa? Supaya hasil konsultasi yang tertulis ini bisa digunakan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ya ben gak lali, ya aspek legalnya juga ada gitu kan ya. Sehingga mereka bisa lebih aman lagi untuk melakukan dengan kecepatan yang lebih baik daripada nanti nunggu LHP dan sebagainya kesuwen. Inilah yang nanti kita siapkan, nanti kita beri label nanti semangat. Singkatanin gue tak kandani gitu. Oh iya. Itu Apa, nanti Pak? ada Kenapa? kata itu ya. Oh nanti aja di Iya. statement yang anu ya Pak ya. Iya. Untuk itu tadi konsultasi online sendiri itu apa platformnya Pak? Supaya masyarakat mungkin tahu. Mungkin di apa, di link atau di WA atau di mana supaya masyarakat bisa melakukan konsultasi tersebut. Yang pertama kita siapkan aplikasi dulu. Aplikasi itu penjenengan bisa masuk ke aplikasi, kita register. Aplikasi apa Pak? Nanti kita aplikasinya namanya nanti Semangat termasuk di dalam Semangat. itu. Oh gini. Nanti masuk ke websitenya, masuk ke aplikasinya, penjenengan register, nanti secara otomatis akan memberikan feedback ke penjenengan melalui WA. Oh, Mas Wandi nanti akan ketemu kita hari Rabu jam 10. Kalau misalnya nanti lewat Zoom berarti nanti undangan Zoom-nya langsung di forward ke penjenengan. Sehingga jam 10 saya sudah siap, penjenengan siap langsung dinyalakan baik itu melalui HP, mau PC semua bisa. Jadi tanpa harus ada spesifikasi khusus. Jadi kegiatan tersebut itu setiap hari seperti itu Pak ya? Setiap Ada, ya? hari. Oh. Dan itu pun tidak harus ada di Surabaya. Kalau misalnya yang bersangkutan selaku penanganan ini ada di Banyuwangi, ada di Situbondo, silakan. Boleh saja karena tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi kecepatan, efisien, dan efektif. Yang kedua, nanti juga ada di bawah nanti kita juga sediakan ruang khusus untuk konsultasi. Selain itu juga untuk ruangan untuk sosialisasi seperti penjenengan yang lakukan pagi ini. Misalnya dengan lakukan podcast, ada pesan-pesan khusus terkait dengan proses-proses antisipasi atau minimalisasi terjadinya proses korupsi. Apa saja sih yang harus dilakukan supaya tidak terjadi proses korupsi. Ini nanti sedang kita siapkan dan insya Allah dengan begitu cakupan inspektorat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan itu akan jauh lebih besar dan insya Allah kita bisa tangani itu di seluruh Jawa Timur. Lah khusus terkait dengan desa tadi saya hampir lupa, kita juga libatkan inspektorat kabupaten kota. Jadi ada dari Jatim inspektor desa, ada kabupaten kota, juga ada dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Simultan ketiga inilah yang nanti akan melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Harapannya begitu.
Jadi ya wis zaman saiki ndak harus ketemu lah gitu kan. Sekarang ini kan Dan online. cepat juga ya Pak ya. Betul. Jadi dari kemudian- inspektorat sendiri juga mengadakan layanan yang sangat cepat Ya. supaya udah nggak ketinggalan zaman. Maksudnya ada laporan supaya bisa ditindaklanjuti secara cepat gitu ya Pak. Ya. Yang kedua efisien efektif. Apa? Berarti minimal Mas Wandi kalau dari Banyuwangi ndak harus numpak pesawat, ndak harus numpak kendaraan umum, cukup pakai online selesai sudah. Berarti banyak sekali penghematan yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan lain, termasuk penyempurnaan sarana prasarana infrastruktur dan lain sebagainya kita bisa gunakan lah. Baik, Wah, sangat. Jadi saya banyak sekali pengetahuan baru Pak. Sebelumnya saya di sini inspektor itu apa? Jadinya jadi tahu semua pemirsa. Baik, Pak Hendro, terima kasih Pak atas Sami-sami, betul. atas informasinya, atas pengetahuannya tentang apa itu inspektorat, posisi inspektorat sebagai lembaga pemerintahan, lalu kerjanya inspektorat itu di apa saja seperti itu. Nah, Pak, sebelum saya tutup podcast pada kali ini, saya ingin Bapak memberikan closing statement atau apapun untuk masyarakat Jawa Timur tentang mungkin korupsi atau tentang apapun, Pak. Monggo bisa di situ, Pak. Silakan. Terima kasih. Jadi upaya kita bersama untuk menangani korupsi ini sangat penting. Tetapi ini perlu keterlibatan semua stakeholder, baik itu swasta, pemerintah, masyarakat, sekolah dan sebagainya. Tetapi ya kalau di dalam penanganan korupsi itu yang terpenting adalah selain inovatif seperti yang kita sampaikan tadi, kompetensi yang kita berikan tadi, yang terpenting adalah kejujuran dan integritas yang tinggi dari masing-masing pihak, semua stakeholder, terutama kepada diri pribadi. Gitu. Baik. Yeah. Itu sudah closing statement yang sangat luar biasa dari Pak Inspektur. Bapak, terima kasih sekali atas kesempatannya pada pagi hari ini, Pak. Saya sangat mendapatkan insight-insight yang bagus dari panjenengan, pun juga demikian pemirsa di rumah pastinya mendapatkan sesuatu yang baru dari podcast kali ini. Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe podcast kami di podcast Ruang Informasi. Dan tentunya tunggu episode podcast selanjutnya. Saya Yohanes Fandi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.